فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan yang paling spesial ini saya harus sapa semuanya jamaah BKSM dengan seragam yang berbeda-beda. Jadi seragam ini asal daerah, asal majelis ta'limnya. Kenapa saya tanya dengan rombongan seperti ini? Karena nanti di Quran itu ada surat rombongan. Ada surat rombongan, tapi nggak ada surat seragam memang, ya. Tapi ada surat rombongan yang masuk surganya itu serombongan, ya. Tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu ntar ya, supaya paham. Ya, bapak-bapak nanti belakangan ya Pak, surat bapak-bapak nanti tenang. Jadi ada surah Az-Zumar namanya, surah ke-39, ya. Nanti ada yang digambarkan, disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, itu masuk surganya itu zumara, ilal jannati zumara, satu rombongan. Nah cuma itu baru umum Bu, baru umum. Ada orang-orang yang memang masuk surganya itu saling bergandengan tangan, bukan cuma serombongan. Jadi nanti ada yang dibagi 7 golongan, ada yang dibagi 2 golongan. 7 golongan itu nanti disebutkan dalam hadis Nabi SAW di Sahih Muslim. Sab'atun yadhilluhumullahu yawmal qiyamati fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada saat hisab nanti, itu 7 golongan, 7 rombongan. Saat orang lain merasa gelisah, takut, kemudian keringat sudah naik sampai ke dekat leher, yang penting pengen dihisab. Jadi sudah tidak ingat surga dengan neraka, yang penting cepat dihisab. Nah ada 7 golongan yang santai saja. Santai, tenang, karena dinaungi oleh Allah dengan payung yang sangat lebar. 7 nanti itu. Ya. Kemudian ada lagi yang 2 golongan. Yang 2 ini unik. Jadi bisa masuk ke 7, bisa keluar dari 7. Bisa masuk ke 7, bisa keluar dari 7. Jadi kalau dia pengen di dalam yang 7 itu, dia santai gabung dengan yang lain. Al-imamul adil, ada pemimpin yang adil. Kemudian ada rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Ada anak muda yang lekat dengan masjid. Kemudian rajulani tahabba fillah. Ada 2 yang saling mencintai karena Allah. Kalau bertemu tuh ngingetin, ayo kita ke masjid yuk. Ayo majlis ta'lim yuk. Ayo ngaji yuk. Kalau jilbabnya yang satu dilepas, dia ngingatkan lagi. Jangan lepas ya, takutnya kita berpisah di hari kiamat. Ini 2 sahabat begini, itu nanti akan disatukan oleh Allah sejak hisab. Nggak akan dipisahkan. Bahkan nanti ada hadis yang sahih, saat yang satu diperintahkan masuk ke surga, temannya belum muncul, dia berkata, ya Allah, ya teman saya belum ada. Teman saya belum ada. Maka diperintahkan untuk dipanggil kawannya, bergandengan dia ke surga. Itu masih di 7 golongan. Ya, jadi saya harapkan ibu jangan seragamnya aja yang kembar tuh. Ya. Tapi hatinya juga mesti ikut. Ya, hatinya mesti ikut. Nanti ada yang santai. Saya contohkan 3 dulu karena ini kita belum mulai, baru mau mukadimah ini ya. Nanti ada yang 2. Yang 2 itu yang suka selama hidupnya ngaji Al-Baqarah dan Ali Imran. Saya ulangi ya, yang suka mengaji Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi nanti fadilah surah Quran 114 itu beda-beda. Ada fadilahnya di alam kubur, seperti surah Al-Mulk. Itu menjaga jasad. Ada fadilah surah Yasin. Itu memuliakan khususnya saat kematian. Jadi wafat, kalau ingin setelah wafat disebut kebaikan-kebaikannya, itu rajin ngaji surah Yasin. Kalau ingin ditanamkan cahaya di kuburnya, itu surah Al-Mulk. Kalau ingin dijaga dari Jumat ke Jumat dan sepanjang hidupnya, itu surah Al-Kahf. Ya, ada tambahan lagi. Ya. Nah jadi ibu silahkan, mau Yasinan boleh, mau Baqarahan boleh, Ali Imranan boleh, Al-Kahfian boleh, ya Al-Ikhlasan boleh gitu. Al-Ikhlas nanti ada nasabnya juga. Semua surah Al-Quran itu ada fadilahnya. Kalau ibu nggak percaya, ya silakan minta cepat besok dikubur kelihatan. Jadi yang 2 itu Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, yang ingin saya tekankan, ada yang saling bergandengan. Dan yang digandeng ini bukan cuma temannya. Yang digandeng ini ada orang tuanya, ada anak-anaknya,
ada pasangannya, plus di belakang ikut rombongan kawan-kawan dan keturunannya. Ibu mau? Mau nggak? Baik. Ibu pilih mana? Gandeng suami, gandeng teman? Hah? Waduh, mau bilang teman di depan suaminya ada dia. Bilang suami temannya bingung. Ya, yang ini nggak ada pilihan. Pokoknya semua digandeng. Jadi suami itu pasangan, suami juga gandeng istri, langsung. Nanti ada orang tua, ayah dan ibu. Kemudian ada keluarga di belakang, lalu rombongan-rombongan yang lain mengikuti. Itu di Quran surah ke-13, Ar-Ra'du, ayat 23 sampai 24. Saya ulangi, Quran surah ke-13, Ar-Ra'du, ayat 23 sampai 24. Kita belum mulai ya Bu, ini baru muqaddimah ya. Makanya saya agak cepat sedikit. Perhatikan baik-baik. Surga, saya ulangi, surga. Siapa yang pengen ke surga? Siapa yang pengen surga Firdaus? Yang sesurga bersama istri-istri Nabi? Saya. Siapa yang merasa amalnya sudah cukup banyak? Siapa yang merasa salahnya banyak? Siapa orang aneh yang hadir pagi ini? Amal sedikit, salah banyak, pengen ke surga, Firdaus sama istri Nabi. Nah itulah BKSM. Lalu kita ambil rumusnya. Yuk pelan-pelan. Surga itu ada 8 pintunya. Dan 8 jenisnya. Saya ulangi ya. Ada 8 pintunya, 8 jenisnya. Nanti di pintunya itu ada nama berdasarkan amal soleh. Saya ulangi, ada nama berdasarkan amal soleh. Misal, ibu rajin puasa. Ya, belum Ramadan sudah puasa. Puasa sunnah maksudnya ya. Senin, kemudian Kamis, puasa Daud. Ya. Puasa Daud tuh, kalau sudah puasa Daud, Senin Kamis berhenti Bu. Ya, jadi misal, Senin puasa, Selasa istirahat. Rabu puasa, Kamis istirahat. Itu konsepnya. Jadi levelnya naik. Di Senin dengan Kamis, tambah Ayyamul Bid, tengah-tengah misalnya, pindah ke puasa Daud, itu berhenti dulu yang Senin Kamisnya. Karena sudah diikutkan ke puasa Daudnya. Itu level yang tingginya. Walaupun tidak dilarang. Kalau ingin ditunaikan puasa di hari bertepatannya. Misal, Senin puasa, Selasa istirahat. Rabu puasa, Kamis istirahat. Kalau ingin puasa pun tidak dilarang. Tapi idealnya berhenti dulu. Lalu lanjutkan supaya siklus puasa Daudnya teratur. Dan yang disebut puasa Daud yang sunnah itu cuma puasa yang lekat dengan Nabi Daud. Jadi tidak ada di syariat kita sholat Daud misalnya. Ya, subuh sholat duhur tidak, asar sholat maghrib tidak. Jadi cuma puasa Daud, baik ya. Nah, ibu rajin puasa. Sebelum Ramadan sudah berlatih puasa. Itu ketika pulang oleh Allah dikhususkan satu nama pintunya khusus untuk amalannya. Namanya Ar-Rayyan. Apa namanya? Ar-Rayyan. Baik. Lis-sha'imi babun fil jannati yuqalu Rayyan. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang rajin puasa, itu ada pintu khusus saat kembali kepada Allah. Di surganya namanya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Nggak akan pernah masuk lewat pintu itu kecuali yang biasa rajin puasa. Nanti pintunya manggil. Ada penjaganya malaikat. Aina shaimun, aina shaimun. Mana yang biasa puasa, mana yang biasa puasa. Nah, kalau yang nggak bisa ngaku-ngaku Bu. Kan mulutnya dikunci, nggak bisa saya gitu nggak. Itu amalnya langsung yang terbiasa. Membentuk keadaan tubuh, amal itu yang membawa tubuh dia bangkit. Karena mulut dikunci. Yo yang ngaji Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahim. Atau kallimuna wa tashhadu. Nah, mulutnya nggak bisa jawab. Badan yang biasa beramal itu langsung bangkit masuk. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau sudah masuk tutup rapat. Nanti ada pintu namanya pintu tahajud, babut tahajud.
Gak akan masuk lewat situ kecuali yang rajin tahajud. Ada pintu namanya babul sedekah. Pintu sedekah. Gak masuk lewat situ kecuali yang rajin sedekah. Nanti ini jumlahnya ada 8, berurutlah dari 8 amal soleh ini. 8 nama pintu surga berdasarkan keterangan Nabi SAW. Tertingginya nanti disebut dengan Firdaus, tengah-tengahnya yang indah disebut dengan Aden. Jadi surga itu nanti ada Darussalam, Jannatun Naim, tengah-tengahnya ada surga Aden, itu tamannya yang paling indah. Tertingginya surga Firdaus. Nah, ada orang yang serombongan tadi, kembali ke awal, itu diperintahkan oleh Allah masuknya lewat tamannya dulu yang tengah-tengah. Sehingga kelihatan semua keindahan surganya. Lalu diminta dia naik masuk lewat surga itu, mengelilingi semua surga. Ke setiap pintu surga. Dan dahsyatnya diperintahkan malaikat semua untuk berbaris di setiap pintu surga, memberikan selamat kepada golongan ini karena berhasil menunaikan amal saat di dunia dan mendapati kenikmatan yang tadi diberikan. Itulah di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Yuk kita baca. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada ayatnya? Baik. Ada satu rombongan di antara hamba Allah yang masuk surga lewat surga Aden. Keindahan tamannya. Pelan-pelan ya. Nanti saya berikan rahasianya. Dari di antara kita saja ya. Kenapa harus dibalas dengan taman yang indah dulu? Ada sekelompok manusia, hamba Allah, itu lelahnya, capeknya, pengorbanannya, pikirannya, tenaganya saat dia di dunia itu dibalas oleh Allah, dihilangkan semua, masuk lewat yang paling indah dulu, lihat taman. Ibu kalau sedang capek, lelah dengan suami, dengan keluarga, akhir pekan biasanya kemana? Rekreasi kan? Ya kan? Rekreasi itu untuk apa? Melepas penat, melepas lelah. Terkadang kan ada yang olahraga, ke taman, jalan, dan sebagainya. Itu prinsipnya. Jadi ada orang yang penat, capek, lelah saat di dunia karena punya amal saleh dan dia berusaha untuk mendapat ridha Allah, cari bekal untuk pulang. Itu ketika pulang dihilangkan oleh Allah semua penat lelahnya, baru lihat saja sudah lupa dengan semua capeknya. Saking indahnya. Ya, makanya disebutnya Aden. Dan sering diambil jadi nama-nama kekinian. Ya, ada yang namanya Aden, Eden, kan? Eden Hazard ya, pemain bola itu kan, yang Chelsea kalau nggak salah pindah ya, sekarang di Arab itu. Saya nggak pernah nonton Bu, tapi saya hafal. Ya. Masuk lewat situ, perhatikan kalimatnya. Wa man salaha min abaihim. Tapi Allah tidak menghendaki dia masuk sendirian. Gandeng ayah ibumu yang saleh. Pelan-pelan ya. Wa azwajihim, gandeng pasanganmu yang saat di dunia itu kompak menyiapkan itu. Ini poinnya. Wa dzurriyyatihim, dan keluarga keturunan besar mereka di belakang. Ikut semua. Plus dzurriyyah itu bisa diartikan keturunan sampai dengan ke bawah, bisa nanti cabangnya yang teman-teman kumpul tadi itu. Belum selesai. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan diperintahkan malaikat itu berbaris di setiap pintu surga menyambut rombongan parade ini masuk. Lalu mereka mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, tidak semua bisa masuk lewat sini. Dan tidak semua hamba Allah bisa melalui jalur ini yang disambut semua malaikat. Karena Anda bisa masuk sini, sabar saat beramal soleh di dunia. Fani'ma uqbad dar, sekarang gak ada lelah lagi, gak ada capek lagi. Silahkan nikmati satu tempat yang tidak pernah dijamah oleh makhluk manapun. Ini nggak apa-apa, biar aja. Nggak apa. Nah, kalau saya sudah biasa, anak-anak, itu barangkali malaikat yang sedang menyamar. Ya, bagus. Ya. Bentar. Balik lagi. Nanti Ustadz ada tebak-tebakan ya, sayang.
Anaknya Bu ya, bukan ibunya yang sayang. Anaknya. Nanti kita tebak-tebakan ya. Balik sini. Apa amalannya? Sampai dia bisa masuk ke dalam surga dengan semua apresiasi tadi. Tafsirnya banyak. Tapi saya ingin khususkan untuk amalan ibu-ibu saja. Saya ulangi, saya ingin khususkan untuk amalan para ummahat dulu. Sudah? Nanti kalau detailnya banyak, ada ahli Quran, ya, ada amalan khusus dia yang terkait dengan masjid, dengan sedekah macam-macam. Untuk perempuan, amalan tertingginya sehingga mampu oleh Allah diberikan apresiasi tertinggi ketika masuk surga adalah meneladani keteladanan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, meneladani keteladanan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saat tema ini dituliskan dan disebarkan, bukan sekedar mengajak ibu untuk belajar, tapi visi besarnya diharapkan ini bisa menjadi kurikulum yang setelah pengajian ini diikuti, diteladani, dengan harapan saat pulang kita mendapatkan apa yang Allah janjikan lewat Quran tadi. Jelas ya? Paham? Baik, kalau sudah jelas, sudah paham, kita akhiri pertemuan kita. Jelas tidak? Oh belum, baik. Yuk kita mulai. Ini inti materi kita. Jadi saya antarkan lewat mukaddimah tadi, untuk supaya kita memahami dulu kenapa mesti belajar tema ini. Kalau kita langsung masuk ke temanya, ibu nggak akan dapat feel-nya. Kenapa sih harus bahas itu? Apa keutamaannya? Nah, dibiasakan kita masuk lewat akarnya, supaya kita mengerti inti pelajarannya. Yuk kita mulai Quran surah ke-33 Al-Ahzab. Dari ayat 52 dulu. Gue bawa mushaf ya. Halaman 425 coba. Paling kanan di pertengahan. Oh ya, apa? Oh jangan sibuk sini aja. Udah, anak ibu di tempat aja, cukup satu aja ya. Udah. Sudah? Ada? Ayat 52 sudah? Halaman 425. Oke. Baik, yuk lihat baik-baik. La yahillul lakan nisa'u min ba'du. Ada ayatnya? Baik. La yahillu lakan nisa' min ba'd. Sampai situ dulu pelan-pelan. Ibu dan juga teman-teman ikhwan yang mungkin bergabung, para ayah yang ada di luar dan di depan. Nabi itu oleh Allah dari sejak sebelum kelahiran, kemudian lahir, tumbuh berkembang, sampai berumah tangga, sampai meninggal, itu semuanya oleh Allah sudah diberkahi perjalanan hidupnya. Dan dijadikan role model semuanya. Satu-satunya manusia yang sebelum lahir, berkehidupan sampai wafat, yang dijadikan semua perjalanannya itu teladan, itu cuma Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, oleh Quran ditetapkan dengan nama uswah. Itu nanti kalau kita mundur sedikit, Quran surah 33 ayat 21, kita temukan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dengan keagunganku, kata Allah, aku tetapkan semua yang melekat pada Rasulullah. Ingat semuanya ya, termasuk namanya. Makanya nanti namanya itu kenapa semuanya nama sifat, bukan nama zat. Nama zat itu begini, saya Adi. Ya, ini Ustadz Teguh nih. Itu zat, bukan sifat. Zat itu untuk membedakan mana Adi, mana Ustadz Teguh. Adi, saya yang nengok. Ustadz Teguh, beliau yang nengok. Itu zat. Tapi kalau jujur, sabar, rendah hati, itu sifat. Nah, zat itu bisa meninggal. Bisa wafat, tapi sifat tidak. Misal.
Asep misalnya. Ada nggak Pak Asep ya? Oh ada. Oh ganti. Jangan Asep lah. Jangan Asep. Ini pasti nggak ada nih. Suneo. Pasti nggak ada nih. Nggak ada kan? Nah. Suneo meninggal. Dah selesai. Bisa hilang. Tapi Suneo jujur. Jujurnya hilang tidak? Orangnya boleh meninggal. Tapi sifatnya tidak. Nah semua nabi selain Nabi Muhammad SAW itu rata-rata nama zat. Bukan sifat. Adam, Nuh, Musa sampai ke Isa itu rata-rata nama zat. Nama yang melekatkan identitas. Kenapa disebut Nabi Adam nanti? Kenapa Nabi Nuh? Untuk membedakan ini Adam asalnya dari tanah, ini Nuh alaihissalam. Semua nama zat. Cuma Nabi Muhammad SAW yang semua namanya sifat. Kata Nabi, ana al-mahi, ana al-kafi, ana Muhammad, ana Ahmad. Itu semua nama sifat. Sifat. Semua akumulasi sifat kebaikan melekat di nama itu. Terkait dengan sifat kebaikan sosial namanya Muhammad. 4 kali disebutkan di Quran. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 ayat 2, dan Quran surah 48 ayat ke-29. Bukan ini direkam, nanti Ibu tinggal lihat lagi ya. Kan waktunya terbatas gitu. Sampai jam berapa kita? 12, baik. Ya, ya nggak apa-apa, boleh. Saya setengah 10 pulang, Ibu silakan sampai jam 12. Ya. Nama yang terkait dengan Allah, ketakwaannya, ngajinya, sholatnya, tahajudnya sampai kaki bengkak, itu disebut Ahmad. Cuma sekali disebutkan di Quran. Quran surat 61 ayat yang ke-6. Jadi ada hubungan sosial, ada zona vertikal. Hablum minallah, hablum minan. 1 tambah 4 berapa? 5 kan? Nah, rukun Islam ada berapa? 5. Yang satunya itu hablum minallah yang terkait dengan syahadatain. 4-nya syariat. Salat itu fungsi dasarnya bukan cuma menyembah Allah, tapi hasilnya fungsi sosial. Kalau ibu salatnya benar, tapi nggak baik dengan teman-teman sekitaran, itu salatnya disoal. Dengan tetangga nggak baik, dengan anak nggak baik, dengan suami nggak baik, itu salatnya dipermasalahkan. Coba lihat Quran surah 29 ayat 45. Ya, ibu hafal ayatnya. Innas salata tanha anil fahsya. Sungguh kalau sholat benar dikerjakan, kalau sholatnya benar, itu dampaknya membentuk pribadi yang baik. Tidak mengerjakan fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, LGBT, porno aksi, pornografi, kata-kata jorok, zina, tampilan-tampilan bersyahwat, itu fahsya. Mungkar keburukan yang diingkari oleh hati. Mencuri, menipu, bikin hoax, gosip. Tuh. Itu mungkar. Jadi tidak mungkin ada orang menunaikan sholat melakukan perbuatan mungkar. Itu dampaknya sosial. Jadi sosial syariat. Yang satu lagi terkait hablum minallah itu, ya, yang terkait dengan ilahiyat, itu 4 tambah 1, 5 diwakili oleh nama Muhammad dan Ahmad. Itu baru nama. Cuma karena materi kita terbatas, saya ingin cepat langsung ambil kesimpulan. Dari namanya, dari lahirnya, sampai semua yang terkait dengan beliau, itu jadi teladan. Semuanya. Di siapapun yang pernah hidup membersamai, beriman, belajar, sampai dipertahankan sampai wafat, otomatis dia akan jadi teladan dalam hidupnya. Itulah uswah. Ibu kenal Abu Bakar gak? Bagus. Kalau kenal saya pulang. Siapa yang pernah tahu beliau itu baik? Kita tahu itu setelah masuk Islam. Setelah kenal Nabi Muhammad. Umar itu sebelum kenal Nabi Muhammad dikenalnya seorang preman. Pemabuk minimal 5 kali sehari. Tukang duel. Setelah masuk Islam, itulah kisah yang kita dengar sekarang. Itu Umar. Yang terkait dengan pembahasan kita, kenapa istri Nabi ditetapkan jumlahnya spesifik, nggak boleh lebih, tetap harus segitu. Dan setelah ada semua lengkap itu, Nabi dilarang menikah dengan perempuan manapun lagi. Itulah ayat yang turun tadi. Quran surah 33 ayat ke-52. Lihat ayatnya. Yuk saya turunkan ya. Bismillah. Quran surah 33 ayat 52.
Kita masuk pembahasan ke istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon izin saya pelankan penyampaiannya karena kita sudah masuk ke intinya supaya lebih gampang dipahami. Termasuk bagian dari uswah, keteladanan yang menular. Jadi beda antara kudwah dengan uswah, itu lain. Kalau kudwah, sosoknya teladan. Jelas? Sosoknya teladan, tapi belum tentu keteladanannya bisa menular kepada yang lain. Kalau uswah, teladan dan keteladanannya itu bisa menular kepada yang lain. Jadi baru lihat saja itu sudah bisa memberikan manfaat. Lihat Rasulullah nih ya, walaupun kita tidak pernah membersamai, nggak pernah jumpa, lihat di mimpi aja ketemu Nabi. Itu pasti merubah kehidupan ibu. Lain itu. Apalagi yang hidup sezaman dengan beliau. Apalagi yang bergaul. Nah, keteladanan yang berlanjut itu disebut dengan uswah. Kalau ibu perempuan ingin cari keteladanan terbaik yang pernah hidup bersama Rasulullah SAW, tingkat A1-nya istri-istri Rasulullah SAW. Karena beliau yang tinggal di rumah membersamai Nabi, 24 jam bersama Nabi, otomatis tidak ada satupun perempuan di muka bumi yang bila ingin menjadi perempuan terbaik, contoh teladannya nggak ada yang lain kecuali istri-istri Rasulullah SAW. Dan tadi saya katakan jumlahnya pun Allah yang atur. Kalau sudah jumlahnya ini tercukupi, dilarang Nabi menikah lagi. Walaupun perempuan yang terlihat itu lebih cantik dari jumlah yang telah dinikahi itu. Walau a'jabaka husnuhunna, Muhammad cukup. Ini bilangannya. Kalaupun ada yang lebih menarik tampilannya, lebih cantik dari paras fisikalnya, tetap Nabi nggak diperkenankan. La yahillu lakan nisa'u min ba'du. Setelah ini nggak ada lagi yang boleh dinikahi. Apa rahasianya? Sebelum ke rahasianya, saya tanya dulu, berapa jumlah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh angkat tangan? Angkat tangan. Jangan keroyokan. Angkat tangan. Ibu 13. Ya, salah. Gak apa-apa, yang penting sudah usaha. Berapa? 11, 9. Buka Google dulu deh, klik. Ya, Ibu 18. Banyak banget. 14. Masya Allah. Ya, salah. Ya, 9. Kurang sedikit lagi. Tuh. Angkat tangan. Ibu. Ya. 11, ya ini betul 11, ya. Tapi kurang sedikit. Ya. Kenapa? 13, ya salah. Waktu habis. 11 plus 1. Dah, 11 plus, karena yang satu ini ada ikhtilaf di kalangan ulama, karena dulu itu masih ada yang disebut milkul yamin namanya. Milkul yamin itu yang tidak langsung dinikahi, tapi dihadiahkan sebagai bagian dari budak di masa itu. Ya, nah Islam datang untuk membebaskan perbudakan, di antaranya dinikahi, tapi dijadikan pasangan. Jadi kalau sudah masuk jadi pasangan, itu nanti anaknya merdeka. Ya, jadi Islam itu datang membebaskan perbudakan. Nabi itu dihadiahi oleh seorang raja namanya Kaukas, seorang perempuan untuk jadi asisten bantu Nabi, namanya Maryah Al-Qibtiyah dari Mesir. Dari Maryah inilah lahir seorang anak bernama Ibrahim, yang kemudian meninggal dunia dalam suasana sedang khusuf. Khusuf itu gerhana. Makanya orang menyimpulkan saat gerhana ini semua alam sedih karena putranya Nabi Muhammad meninggal, yaitu Ibrahim. Maka turunlah syariat sholat khusuf, sholat gerhana untuk menjelaskan bukan karena meninggalnya ini, tapi ini fenomena alam yang menunjukkan hikmah dari Allah.
Nah, para ulama ada yang menyebutkan ini 12 masuk golongan, ada yang membedakan untuk mengenang sejarah dan memberikan dampak hukum tetap 11 plus 1. Ada yang jawab 11 plus 1 tidak? Berarti aman. Padahal saya itu sudah menyiapkan logam mulia yang bisa jawab, saya kasih itu. Alhamdulillah. Waktu habis. Dan. Maaf ya Pak. Nah, lihat sini. Jadi jumlahnya berapa? Tahan dulu sebentar. Ya, pertanyaan kedua. Dari semua jumlah ini, kenapa mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pendamping Nabi? Dan menariknya, nanti semua ini punya perbedaan usia yang tidak sama. Dan punya jejak sejarah yang berbeda. Pertanyaan saya cukup satu aja, satu. Yang terkait dengan ibu semua. Kenapa Allah memilihkan untuk Nabi, semua ibunda kita perempuan yang mulia ini, kira-kira apa hikmahnya untuk perempuan-perempuan termasuk ibu saat ini? Boleh angkat tangan. Ya Bu. Mana ibu belakang? Kenapa Bu? Mewakili DKM? Mewakili sifat-sifat wanita. Di mana? Di langit? Di bumi. Ya, Ibu benar. Ibu dapat ini ya. Nah, baik. Nanti saya titip ya Bu ya ke BKSM yang ini ya, TDI atau Darul Ihsan. Saya titip sekarang aja Bu. Belakang ya Bu ya. Kan Bu. Nah. Jangan dibuka sekarang, simpan aja Bu, simpan dulu. Ya, balik sini, fokus lagi. Ini poin utamanya. Mengapa Allah pilihkan ibunda-ibunda mulia ini? Kita sebut ibunda karena ini ibu kita semua. Dan itu Allah yang perintahkan. Ya, wa azwajuhu ummahatuhum. Kenapa dipilihkan beliau-beliau ini? Karena ternyata semua istri Nabi itu mewakili semua karakter dan sifat-sifat perempuan di muka bumi. Jadi semua karakter perempuan yang hidup di bumi itu terwakili semuanya oleh 12 orang mulia ini. Semuanya. Dari yang hobinya ngaji seperti ibu sekarang bikin pengajian, sampai yang bikin kue, sampai yang suka fashion, itu ada. Ada nasabnya. Jadi kalau ibu datang pengajian seragaman, kalau pengen ada seragam yang syar'i, yang bagus, itu ada nasabnya. Kalau ibu suka bikin kue, yang bikin kuenya ada berkahnya, itu ada nasabnya. Kalau ibu bikin majlis taklim yang digabungkan, pengen tahu jadwalnya kapan, materinya apa, bagaimana mengaturnya, itu ada juga sanadnya. Dan semua terwakili di 12 orang ini. Nah, nanti kesimpulan dari 12 itu pulang dari sini, ibu belajar kira-kira ibu mirip siapa. Itu aja. Ya. Kalau mirip Sayyidah Khadijah, saya kira mustahil lah. Ya. Gak ada harapan ibu pokoknya jauh. Karena yang 11 pun pengen ikut gak bisa. Ya, jauh pokoknya. Yang disebut oleh Nabi itu Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ya. Tapi nanti bisa dipelajari, setidaknya bisa mendapatkan keberkahannya. Yuk kita mulai. Pelan-pelan. Saya tidak akan rinci namanya dulu, sampai 12 itu. Saya akan rinci sifat umumnya dulu. Karena ini yang paling penting. Jadi kita ambil keteladanan dulu yang Allah telah didik mereka. Ini poinnya. 12 ini punya karakter beda-beda, tapi oleh Allah dibuat standar pendidikan yang sama. Sehingga menjadi ideal. Jadi ada yang standar, kalau ibu ingin menjadi misalnya perempuan yang salehah, meneladani istri Nabi, standarnya apa? Nah, yang standar ini nanti dirinci sesuai dengan sifatnya. Jelas ya? Yuk kita buat standar umum dulu, mengacu kepada value atau nilai-nilai yang disampaikan Al-Quran. Surah ketiga-tiga, kembali lagi. Ayat 32 sampai 33. Ayat 32 sampai 33. Halaman 423. Ada? 422, 423.
Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Tadi ibu baca yang ngaji Quran, saya sayup-sayup dengar. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaitunna. Ada? Oke. Jadi standar satu dulu ya. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istrinya Nabi. Saya ulang ya, wahai istri-istrinya Nabi. Lastunna ka ahadim minan nisa. Kalian tidak sama dengan satu pun perempuan di bumi. Kalian tidak sama dengan satu pun perempuan di bumi. Artinya istimewa. Tahan sampai sini, Bu. Tahan dulu sebentar. Yang dimaksud tidak sama dengan satu pun manusia di bumi, itu ada dua makna. Ada yang khusus untuk istri Nabi saja. Maksudnya kalian istri Nabi, yang lain bukan. Dan mereka itu menjadi istri Nabi di dunia dan menjadi istri Nabi di akhirat. Dunia akhirat. Jadi di dunia mendampingi Nabi, di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kekhususan yang untuk mereka saja. Ya, ibunda kita. Tapi yang kedua, itu membawa namanya value, nilainya. Mereka ditetapkan istimewa karena oleh Allah diberikan standar pendidikan. Maksudnya kalau kita putra-putrinya, anak-anaknya, ibu yang perempuan-perempuan, ingin masuk dalam golongan yang istimewa itu, ikut standar ini. Walaupun levelnya nggak sama dengan istri Nabi. Tapi minimal naik level jadi istimewa. Bahasa bebasnya begini, wahai putri-putrinya, istri-istri Nabi, ibu nih. Kan di Quran disebutkan istri-istri Nabi itu ummahatul mukminin, ibunda kita semua. Kalau ingin meniru ibunda, jadi istimewa yang nggak sama dengan umumnya perempuan. Ikut ini. Jadi kalau ibu ikuti ini, diteladani ini, status ibu naik di hadapan Allah dibedakan dengan perempuan pada umumnya. Jadi walaupun sekarang banyak perempuan di luar, di muka bumi ini, ibu masuk ke sini, langsung masuk golongan istimewa. Jelas? Baik. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lastunna ka ahadim minan nisa. Kalian nggak sama dengan perempuan pada umumnya. Baik. Yang melekat pada beliau, hukumnya khusus, menikah dengan Nabi, istri Nabi, sepeninggal Nabi, nggak boleh dinikahi oleh siapapun. Khusus sudah jadi ibu saja. Sampai masuk ke dalam surga, berkumpul dengan Rasulullah, kita dikumpulkan insya Allah dengan beliau-beliau semuanya. Baik kan? Nah, yang ditinggalkan untuk kita apa? Ini taqaitunna. Standar untuk perempuan-perempuan di muka bumi. Kalau ingin istimewa, standar pertama, ini taqaitunna. Jika Anda semua mampu meningkatkan takwa kepada Allah. Dapat kita satu. Jadi yang pertama, amalan pertama untuk meneladani. Ini kan? Istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan pertama, amalan dah. Sudah? Satu dulu sebelum masuk ke ayat 33. Satu dulu. Ibu sekalian, takwa itu di Quran setidaknya disebutkan semua derivasinya, baik itu takwa, yattaqun, tattaqun, muttaqin, itu sebanyak 240 kali. Jadi kalau ibu ingin meningkatkan takwa kepada Allah, maka harus dikeluarkan 240 kata ini. Jelas? Jelas? Ya, kalau sudah jelas, sudah. 240 ini dibagi 3. Dibagi 3. Nah, 3 ini yang nanti kita akan turunkan. 1, hubungan dengan Allah berupa ibadah ritual. Ibadah ritual. Hubungan dengan Allah itu bahasa Arabnya hablum minal. 1. Nanti kita akan bahas termasuk amalan istri Nabi, apa saja amalan ritualnya. Kedua, amalan sosial. Hablum minan, ibadah sosial.
3, ini yang paling penting. Ini yang bisa menjaga dari, maaf, keretakan rumah tangga, sampai perpisahan, sampai juga isu-isu yang tidak baik. Saya sekarang itu meriset, tanya-tanya gitu, kalau ngisi khutbah nikah atau nasihat nikah itu suka tanya ke penghulu. Ini mohon maaf nih, hari ini itu ada tren perceraian lebih tinggi dari pernikahan. Jadi perbandingannya itu 1:50. Jadi kalau sehari ada yang nikah, di hari itu 50 ada yang pisah. Dan sekarang di kalangan tertentu jadi tren. Jadi kalau temannya pisah, besoknya dia pisah juga tuh. Sudah ada begitu tuh. Udah zaman-zaman nggak elok. Nanti bagian terakhir ini akan menjaga di rumah tangga, karena nanti ada setan khusus yang memang mencegah supaya kehidupan rumah tangga, khususnya para istri ini, tidak sejalan dengan apa yang Allah perintahkan, Allah tunjukkan di sini. Nanti ada setan khusus goda di rumah tangga. Nanti kita bahas. Ya, yang terakhir babnya rumah tangga. Keluarga. Jadi ada khusus masalah takwa di keluarga. Dan ada ayat untuk ibu-ibu, untuk perempuan turun khusus tentang itu. Yuk kita mulai satu. Saya agak cepat. Ibadah ritual. Bentuknya apa saja? Saya akan langsung sebutkan amalnya. Lalu kita contohkan dari Quran, dari sejak sebelum era Nabi, diikuti nanti oleh istri Nabi, apa yang harus disiapkan. Satu, sholat. Satu apa? Ini yang paling pokok Ibu ya, sholat. Sehari berapa waktu? Berapa rakaat? Itu masih standar, belum masuk meneladani istri-istri Rasulullah. Kalau ibu ngaji ke sini, itu harus naik di atas standar. Jelas? Tadi kan cita-citanya sama semua kan? Ya kan? Meneladani dan membersamai istri-istri Rasulullah, ibunda kita. Naikkan di atas standar. Tambah dulu satu. Tahajud. Tahajud. Oke. Tolong nanti BKSM, MTDI bikin ini ya, bikin grup ya. Ini masuk database semuanya, bikin grup yang bisa masuk. Nanti ketua BKSM-nya misalnya bikin satu tim ad hoc kecil mempraktekkan materi kita hari ini. Materi pertama tahajud, jam sekian sepakati, langsung miss call aja. Dan miss call-nya harus khairiyarah. Karena miss call dibagi dua. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairiyarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai. Syariyarah itu yang nggak ada pulsa, yang sengaja miss call pengen ditelepon balik. Balik sini. Jadi saya kalau bercanda sama teman-teman ahli Quran tuh, terutama yang Mesir itu suka pakai Quran. Kadang-kadang, tapi bercandanya bercanda positif. Ya, lagi makan bakso aja dia bisa jawab tuh, orang Mesir kesini makan bakso. Ya, baksuhum bainahum syadid gitu. Ini sambalnya pedas bener ini. Baik, balik sini. Salat. Yang pertama salat apa? Tahan. Saya akan naikin levelnya, Bu. Yang tadi standar, jadi nggak perlu saya sebut lagi. Ibu nggak usah debat, kalau nggak saya selesai nih. Kalau yang standar, saya nggak perlu sebut lagi. Nggak pakai ya. Itu 5 waktu itu udah otomatis. Ibu mau teladani, mau enggak, itu kewajiban ibu 5 waktu. Tapi karena levelnya pengen naik, kita tambahin. Nomor 1 apa? Tahajud. Tuh. Halo? Kan ya? Nah, sekarang tempatnya. Di mana tempat tahajudnya? Udah, jangan jawab dulu. Saya nanti turunkan. Ini bukan tebak-tebakan yang ini ya. Tempatnya betul di rumah. Tapi kalau ibu ingin lebih, saya tunjukkan satu bagian dari Quran namanya khusus. Mihrab. Namanya apa? Mihrab. Pelan-pelan ya. Sholatnya apa tadi? Tempatnya apa? Baik. Sudah. Saya sebutkan fungsinya dulu supaya terukur pembahasan kita. Mihrab itu di antara tempat spesifik yang disebut dalam Al-Quran bisa mempercepat terkabulnya doa sekaligus mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga.
Itu mihrab. Itulah rahasianya kenapa para imam mimpin sholatnya di mihrab. Dibedakan dengan yang lain. Karena imam pemimpin sholat, yang mimpin doa. Diharapkan ketika imam mimpin itu, doa-doanya cepat dijawab oleh Allah. Itu yang menjadikan gak semua orang bisa jadi imam. Khusus. Itu yang menjadikan semua imam sebelum sholat, nengok dulu ke belakang. Dilihat dulu. Untuk diketahui siapa yang sholat. Jamaah mana? Apa yang harus dibacakan sesuai dengan kemampuan berdiri makmumnya. Itu kadang-kadang Bu, ini pengalaman para penghafal Quran ketika mimpin sholat. Itu sudah menyiapkan ayat, begitu sudah mau takbir, siap, itu bisa berubah ayatnya. Bisa lain yang dibaca itu. Makanya nggak boleh sembarangan. Saya waktu mimpin pesantren di Lebak Bulus itu, jadi ada mantan pejabat-pejabat yang ternyata nggak mau berhenti dari jabatan. Jadi di masjid pun harus ada jabatannya juga. Dan pilihannya prestisius jadi imam. Saya motivasi, bagus itu, memang harus begitu. Tapi problemnya bacaannya kurang optimal. Saya bilang, Pak, ini bacaannya kita standarkan dulu aja. Supaya nanti kalau baca nggak banyak salahnya. Jawabannya hebat. Justru kami jadi imam, kalau salah dikoreksi Ustaz. Saya ada pilihan yang lebih bagus, saya bilang. Supaya nggak banyak koreksi, Bapak bagus. Gimana kalau begini? Sebelum sholat, nanti Bapak kita siapkan santri untuk tahsin bacaan. Supaya prestise jadi imam itu tetap tinggi. Nah, saat baca sudah benar. Sementara Bapak ikut tahsin, Bapak tetap jadi imam. Cuman khusus zuhur dan asar dulu. Kan poinnya tetap imam kan? Ya, kadang-kadang memang ada psikologi yang nggak boleh turun jabatan, tetap di situ. Yang penting fungsinya sedikit bergeser, gitu. Bapak zuhur dulu dengan asar, dealnya bagus. That's a big deal gitu kan? Itu deal yang bagus. Kenapa? Karena nggak turun posisi, tetap imam. Nah, sementara maghrib, isya dan subuh biar saya dan santri yang imami. Oh, bagus, sepakat Ustaz katanya. Begitu udah dengar yang santri, besoknya udah bagus, maghrib kita minta, Pak silahkan Bapak udah bagus. Gak usah, santri aja katanya. Masuk tuh. Nah, itu mihrab. Balik ke ibu, balik. Quran surah ketiga ayat 37. Ini dalilnya. Nanti kita masukkan ke istri-istri Rasulullah SAW. Sudah. Quran surah ke-3 ayat 37. Kita ambil nasabnya ke Sayyidah Maryam dulu. Sebelum eranya Nabi Muhammad SAW. Maryam anak siapa? Imran. Dengan Hannah. Ibundanya Nabi Isa AS. Maryam. Sudah? Ada ayat 37? Paling kiri sebelah bawah. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. Ada? كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ. Ada? كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ. Satu. وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا. قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا. قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Itu rizkinya. Yang doanya mana? Ayat 38. Jadi Maryam disiapkan mihrab oleh orang tuanya, yang merawatnya pamannya Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu kerabatnya Imran, sepupunya. Nah, istrinya Nabi Zakaria itu adiknya istrinya Imran. Imran punya istri Hannah, Hannah punya adik Eliasobat. Di bahasa Latin disebut Elizabeth. Ya, Elizabeth itu Eliasobat. Nanti Zakaria ini ketika menikah dengan Eliasobat atau Elizabeth, itu diuji oleh Allah sampai sepuh, rambut memutih, fisiknya letih, belum punya keturunan. Istrinya divonis secara medis, maaf sekali, divonis menopause dan mandul. Jadi mustahil secara medis. Tapi apa yang terjadi? Nabi Zakaria itu numpang doa, numpang sholat, berdoa di mihrabnya Maryam. Di ayat 38 itu. Nanti jawabannya 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Rizkinya ayat 37, doanya 38. Bahasa kitanya begini. Ya Allah, semua mengatakan saya nggak mungkin punya keturunan. Tolong catat ini ya. Kalau ada manusia sudah mengatakan, Bu ini mustahil, ini nggak bisa. Ini susah obatnya nggak bisa nih, nggak mungkin sembuh nih, ini nggak akan terjadi begini. Itu tanda langsung dari Allah supaya ibu langsung meminta kepada Allah, abaikan manusia karena Allah ingin mengabulkan langsung tanpa perantara siapapun.
Karena itu yang dipilih oleh Nabi Zakaria nama Allah Al-Wahhab. Wahhab itu yang memberi tanpa batas. Karena manusia menyimpulkan ada batasan, maka minta dengan nama Allah yang tanpa batas. Bahasa kitanya, ya Allah, mereka mengatakan istiku terbatas. Aku terbatas. Maka aku meminta kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Anugerahkan keturunan darimu ya Allah. Yang engkau tetapkan. Engkau pasti mendengar doa hamba. Dipanjatkannya di mana? Hunalika, di mihrabnya Maryam. Tahu apa yang terjadi? Lihat 39, ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ada mihrabnya. Annallaha yubashshiruka biya. Ya. Itu begitu doanya selesai. Nih Bu, keutamaan mihrab ya. Doanya selesai, sholatnya belum selesai. Jadi masih berdiri. Sholat itu bukan hanya ibadah syariat yang ditunaikan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Semua nabi yang pernah berdinas di bumi itu semua sholat. Cuma yang paling sempurna cara kita sekarang. Yahudi sholat. Cuma mereka nggak ada sujudnya. Cuma berdiri sama ruku begini-begini. Ya, kadang ke masjid. Karena bagi mereka itu Tuhannya sama. Cuma mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Itu poinnya. Itu masih sholat. Jadi kalau ibu lihat sejarah Nabi sebelumnya, semua sholat. Nabi Musa sholat, saya cepat ya, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat, Quran surah 19 ayat 55. Bahkan minta semua keluarganya sholat. Semua sholat. Dahsyatnya mihrab, itu sholatnya belum selesai, baru minta, selesai doanya langsung dikabulkan. Allah kabulkan doanya. Dapat kabar gembira, kamu akan punya anak namanya Yahya. John. Yohanes. Yahya. Kenapa Yahya? Nama dari Allah langsung. Nama artinya hidup. Dijawab langsung dengan jawaban doa. Hei, kata manusia kan mustahil. Gak bisa hidup. Aku anugerahkan seorang bayi lahir dan hidup dia. Jelas? Oke. Itulah mihrab. Mihrab bentuknya tidak harus satu ruangan. Jadi kalau tidak ada ruangan yang dikhususkan, tidak apa-apa. Hamparan sejadah. Saya di Ciputat dulu, baru dari Tripoli, kami berumah tangga itu ngontrak di Ciputat. Dan bukan aib, alhamdulillah. Kita juga di dunia ngontrak, sebentar lagi pulang. Ya kan? Kan itu aja tugasnya. Tinggal nunggu pulang kan? Bisa ibu duluan, saya belakangan, bisa. Itu betul. Bisa dibalik juga kan? Saya belakangan, ibu duluan, mungkin. Bisa terjadi. Saya nggak ada ruangan Bu, cuma 3 petak. Petak pertama untuk terima tamu, 2 istirahat, ketiga dapur plus kamar mandi. Sekitaran dekat lemari, hanya hamparan sejadah aja. Tapi nikmatnya luar biasa. Tidak harus mewah. Yang penting bisa dekat dengan Allah. Dekat sama Allah itu kemewahan tertinggi. Jadi kalau ibu sekarang berhasil dengan suami, dengan keluarga, bisa mendapatkan fasilitas yang mewah, rumah yang bagus, mobil yang gemerlap, kemudian kendaraan macam-macam, tapi nggak dekat dengan Allah, itu menurut Allah belum mewah. Kemewahan tertinggi itu ketika merasa dekat dengan Allah, itu poin. Udah Bu, kalau udah punya Allah itu nggak susah hidupnya. Udah punya Allah. Masalah apapun itu ringan. Dan apapun yang kita kerjakan itu dapat bimbingan. Sikap mesti begini, ini mesti begini, ini baik, ini begini, ini begitu, enak. Itu mihrab. Nah mihrab kalau ibu sudah bikin, misal ada ruangan space, boleh pakai itu. Nggak ada hamparan sejadah, cuma khususkan itu untuk amalan mihrab saja. Apa amalannya? Ini nggak ada yang lain, ibadah tadi, yang ritual. Kalau ibu ngaji, di situ. Sholat, di situ. Maaf ya, semua yang tidak terkait dengan ibadah, keluar dari situ. Saya ulang ya, yang tidak terkait dengan ibadah, makan jangan di situ Bu. Ngemil jangan di situ. Termasuk maaf, bikin status jangan di situ. Klik. Maaf ya, sedang di mihrab, jangan ganggu dulu. Dah, satu ya. Oke, amalan pertamanya sudah dapat. Tahan. Tempatnya apa? Khususkan satu, walaupun sehamparan sejadah. Itu aja. Jelas? Nanti, latihanlah mulai sholat, dan sertakan dalam sholat itu, baik dalam sujud ataupun pasca sholat,
doa-doa yang terkait dengan permohonan ibu di rumah tangga atau doa pada umumnya. Silahkan. Nanti lihat perbedaannya setelah itu. Ibu tahu berapa ukuran rumahnya Nabi SAW? Berapa? Hah? Berapa? Ya, gampangnya begini, gampangnya RS7. Gampangnya RS7. Ruangan sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Sudah? RS7. Ruangan sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Nah itu, gampangnya begitu. Itu mihrabnya Nabi itu. Jadi viralnya begini. Waktu Nabi sholat, kakinya kan kena kaki Sayyidah Aisyah waktu tidur. Ya kan? Ibu masih enak kan? Ibu sholat, suami kan di tempat yang lain. Tuh kan? Masih di kamar maksudnya, bukan di tempat lain ya. Atau suami sholat, ibu di ruangan terpisah. Tapi begini, Nabi sholat kan viral kisahnya. Dalam hadis Al-Bukhari kan? Nabi sedang sholat. Sayyidah Aisyah bergerak, kakinya kena kaki Nabi. Tak, kaget, bangun. Melihat Nabi, kakinya sudah bengkak. Itu rakaat pertama, Bu. Bengkak. Makanya kalau ibu buka Al-Bukhari, nomor hadis 2010 sampai 2012, itu datang beberapa sahabat untuk nanya aja kepada Sayyidah Aisyah, kaifa kanat salatun Nabi SAW. Salat malamnya Nabi gimana sih? Kami pengen ikuti. Perhatikan komennya Sayyidah Aisyah. Itu kalau sudah komen, ibu nggak usah komen lagi. Langsung like, subscribe, and share. Gak usah banyak komen. Ya? Lihat, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Aduh, jangan ditanya bagus dan panjangnya. Gak usah ditanya. Penasaran? Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an dan beberapa yang lain. Besoknya ikut di belakang Nabi ketika dalam satu peristiwa Nabi nggak di rumah. Begitu sholat di belakang Nabi baru tahu ternyata rakaat pertamanya mereka duga 100 ayat Al-Baqarah. Baca. Dikira berhenti, nyambung sampai selesai. 286 ayat. Udah siap-siap ruku tuh sahabat itu, nyambung Ali Imran. 200 ayat. Disimpulkan ini saatnya ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman. Setelah An-Nisa itu barulah beliau ruku rakaat pertama. Itu besoknya gak ikutan lagi. Nah, Sayyidah Aisyah lebih dahsyat. Jadi begitu melihat kakinya bengkak, begitu salam, lihat komen pertamanya. Ya Rasulullah, atau kama qalat lima hakadha. Alam takun madmuna? Alam takun ma'suma? Ya Rasulullah, kenapa mesti sampai bengkak kakinya? Bukankah engkau dijamin masuk surga? Jadi Nabi itu satu-satunya manusia yang sebelum meninggal surat surganya sudah turun. Al-Kautsar itu, inna a'tainakal. Nabi lain nggak dapat. Rasulullah itu belum meninggal satu surat turun menjamin surganya. Alam takun ma'suma, bukankah engkau dijaga dari salah? Nggak salah. Dijaga oleh Allah supaya nggak salah. Diluruskan. Kenapa masih tahajud sampai bengkak kakinya? Lihat komen Nabi. Afala akunu abdan syakura. Apa nggak boleh aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah engkau sebutkan tadi itu? Yang telah Allah berikan kepadaku dan engkau sebutkan tadi itu, saya ingin mensyukurinya. Nah, sejak peristiwa di situ itu, Sayyidah Aisyah memutuskan. Apa di antara putusannya? Inilah hikmahnya Allah menjadikan Sayyidah Aisyah itu pendamping Rasulullah sejak usia belianya. Jadi bukan kebutuhan biologis untuk belajar nasab pengetahuan dari Nabi. Apa saja amalan spesifik dari Nabi itu yang bisa diwariskan untuk generasi anak-anak keturunan beliau, termasuk kita. Makanya sepeninggal Nabi, beliau jadi pengajar. Jadi kalau BKSM ini ingin belajar nasab-nasab majlis taklim, ngajinya hari apa, materinya apa, ibu gak usah tinggi-tinggi bahasannya. Keluarkan itu hadis-hadis dari Sayyidah Aisyah. Beliau sepeninggal Nabi mendapatkan hadis 2210 hadis. Itu aja, Bu. Ya. Satu hari satu hadis kan cukup. Ya kan? Untuk 8 tahun. Setahun berapa hari? 365. 2210 hadis itu berapa? 7 tahun sampai 8 tahun kan? Jadi kalau ibu bikin kurikulum sehari satu hadis, update. Kemudian kan sekarang zamannya aplikasi. Share maknanya ini. Di alisan ada kajian yang bahas ini. Hadisnya keluarkan satu. Tiap hari satu hadis dengan niat meneladani Sayyidah Aisyah. Dipertemukan dengan beliau di akhirat. Bu, di dunia itu ada orang Mesir, profesor, doktor, ahli agama.
itu membela kehormatan Sayyidah Aisyah dari tuduhan Syiah. Di Syiah itu menuduh yang tidak pantas pada Sayyidah Aisyah. Beliau menulis buku dan ceramah pembelaan pada Sayyidah Aisyah. Malamnya tertidur, mimpi terpisah oleh hijab. Mendengar suara menyampaikan, saya Aisyah mengucapkan terima kasih kepada engkau. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Jadi kalau ibu dari sekarang niatkan, itu ada nasabnya, ada amalnya. Ibu tahu Mbah Maimun, Kiai Haji Maimun Zubair? Ya? Yang dari Rembang itu. Itu selama hidupnya meneladani zikirnya Sayyidah Khadijah. Paling populer, paling favorit bahasan beliau itu Sayyidah Khadijah. Dibahas oleh beliau itu. Diteladani. Dan memohon kepada Allah tuh kebaikan-kebaikan luar biasa. Pengen wafatnya di Mekah, ya di tempat di samping yang sosok yang diteladani dicintainya. Itu meninggalnya di Mekah, sudah penuh. Kuburan Ma'la itu penuh. Nggak ada lagi yang bisa masuk. Tapi izin Allah bisa dikuburkan di situ, dekat dengan makamnya Sayyidah Khadijah. Saya sudah ziarah ke sana, sudah tahu. Ini Sayyidah Khadijah, ini Mbah Mun, ini ada Pak Kiai Yahya, ya, Mukhlis Yahya dan seterusnya. Itu orang luar biasa. Termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani ada di situ. Syekh Nawawi Al-Bantani. Balik lagi. Dari situ ada nasab. Apa di antara nasabnya? Bukankah sepeninggal Nabi Sayyidah Aisyah punya ruang khusus untuk ibadah? Dan di situ pula beliau buka majlis taklimnya. Ya, ditutup lewat hijab. Jadi kalau sahabat pengen mendapatkan hadis, datang ke tempat namanya Sofwa. Nanti satu saat kalau ibu umrah atau haji, ya mungkin nanti ada ruangan raudhah, tahu ya Bu ya? Dari raudhah itu dari kamar sampai ke mimbar. Itu kan depan kamar itu menghadap ke sini, itu ada ruangan gundakan kan di atas. Nah itu tempatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampingnya ada tempat mushaf. Itu namanya suffah. Suffah itu golongan orang-orang yang sengaja belajar kepada Nabi, sepeninggal Nabi belajar kepada istri Nabi SAW. Nah, di mana belajarnya? Di tempat itu dari siapa? Di antaranya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu punya ruang khusus plus mihrabnya ada di situ. Di nasab Maryamnya sudah saya turunkan, nasab istri Nabinya sudah saya turunkan, tinggal amalannya. Oke, satu. Amalan pertama apa tadi? Tahan. Tempatnya di mana? Nah, itu yang istimewa ya Bu ya. Jadi kalau ibu di tempat biasa pun nggak ada masalah. Tapi kalau ingin istimewa di teruskan. Rakaatnya berapa? Saya ulang. Rakaatnya berapa? Oke. Ya, 8, 11 gini, bebas ya. Sudah, fokus. Dalilnya apa? Nah, kalau sudah masuk kita ke ibadah, tidak boleh pakai pendapat pribadi. Harus pakai ad-dinu huwad dalil, ya. Jadi di Imam Muslim itu punya 9 jilid. Jilid pertamanya, itu di jilid yang pertama di Sahih Muslim, ada bab tentang muqaddimah. Di situ ada hadis pertamanya tentang sanad. Babul isnadi minad din. Semua terkait agama itu mesti ada sanad, mesti ada dalil. Laulal isnadu laqalan nasu ma yaqul. Kalau nggak ada dalil, semua orang bisa punya pendapat. Hadis Muslim nomor hadis 729. Yang meriwayatkan siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Namanya Abdullah, anaknya Umar. Umar bin Khattab itu sengaja bikin rumah persis di depan rumahnya Nabi, depan Raudhah. Arah ke awali ke depan. Sengaja dibikin kamar untuk Abdullah kecil anaknya supaya melihat Nabi sejak keluar rumah. Jadi Umar ini sudah menyiapkan anaknya Abdullah khusus untuk belajar dengan Nabi. Ini nasab Bu ya. Jadi ada nasab dalam ilmu hadis, mesti ada di keluarga yang dibanggakan walaupun satu perwakilan Bu. Ibu nggak hafal Quran, siapkan satu anak untuk hafal. Anak belum hafal, ada cucu. Allah sudah kasih 10 anak, 20 cucu. Kalau dengan demikian belum ada juga satu yang dibanggakan, berapa lagi yang harus Allah berikan? Siapkan. Jadi nanti di akhirat itu ada yang dibanggakan. Siapa yang dibanggakannya nanti? Yang mau ngasih mahkota siapa? Satu siapkan. Ahli matematika bagus, yang arsitek bagus. Tapi usahakan satu ada yang jadi kebanggaan saat pulang. Itu poinnya. Nah, Umar nyiapkan anaknya Abdullah. Abbas nyiapkan anaknya Abdullah. Amr bin As nyiapkan anaknya Abdullah. Malikah nyiapkan anaknya namanya Anas. Abdullah disiapkan rumah depan rumah Nabi, kamarnya disiapkan supaya lihat Nabi dari sejak keluar rumah, gimana jalannya, gimana kemudian ke majlis taklimnya. Sehingga setelah Nabi meninggal, beliau meriwayatkan hadis sebanyak kurang lebih 2.800 hadis.
Di antara hadisnya, ini yang mau saya sampaikan. Salatul laili masna masna. Kata Nabi, kalau ingin memulai tahajud, ada kelasnya. Ada kelasnya. Pertama kelas pemula. Ya. Tapi bangga, pemula juga tahajud. Kelas pemula itu jangan dipaksakan dulu, ngambil 11, ngambil 23, ngambil 40, terlalu banyak. Ini dari Nabi, bukan dari saya. Mulailah dengan 2 rakaat dulu. Berapa? Jadi kalau ibu baru pertama tahajud, jangan dipaksakan 11. Nanti resikonya 2. Resiko pertama, subuh bisa kesiangan. Resiko kedua, besok gak tahajud lagi. Udah? Mulai dengan berapa rakaat? Witir 1. Iya kan? Tahajudnya berapa rakaat? Witir? Baik, 1. Yang kedua, rumus kedua, jangan pilih surat yang panjang-panjang dulu. Ya, langsung sepakat. Meneladani istri Rasulullah. Rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Witirnya An-Nisa, ya, subuhnya kesiangan. Kecapean. Dah, yang paling gampang dulu. Dah, 1. Rakaat pertama bisa dibaca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil. Rakaat kedua bacaan Nas. Witir baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu kelas pemula yang dari wajahnya sudah kelihatan cool. Dah? Nanti belum selesai. Rakaatnya berapa jumlahnya? Witirnya berapa? Yang dibaca surat apa? Cool. Waktunya, ingat saya bicara pemula nih. Waktunya pepetin ke subuh. Enggak, ini betul. Ini betul. Ibu jangan dulu komen deh, biar saya aja ya. Dah, waktu kita sebentar lagi. Dah, tahan. Subuh jam berapa sekarang? Jam berapa waktu subuh sekarang? Saya cuma nunjukin, bukan saya jawab. 4. Hah? 41, 40, 42. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ibu-ibu. Ini menunjukkan Anda tidak berasal di tempat yang sama. Oke. Sudah, ambil pertengahan lah. Ambil, ini kan 440, 442. Ambil 441 misalnya. Sudah, sebentar. Bangun jam 4:04. Saya ulang ya. Saya langsung ke teknis. Bangun jam 4, tapi bikin alarm 3 kali. Sudah? 4 kurang 1/4, jam 4 plus jam 4 lewat 10. 4 kurang 1/4 alarm bunyi untuk dimatikan. Persiapan alarm kedua. Nah, ini rumus. Enggak, kalau saya tafsirkan panjang, karena ayatnya nanti ada terkait dengan persiapan. Tahajud itu dari kata hajada, tambah ta, dan tasdid sebelum akhir. Ini rumus. Udah ada ilmunya. Hajada itu aktivitas yang dilakukan setelah tidur. Jadi tidur dulu baru bangun malamnya. Nah, kalau pakai ta artinya usaha untuk sungguh-sungguh. Kalau pakai tasdid sebelum akhir artinya tidak mudah melakukannya. Jadi untuk tahajud itu nggak mudah. Ibu nggak percaya silahkan. Ibu pengen bangun jam 3, belum tentu bisa bangun. Godaannya nggak mudah. Memang bangun, tapi kan masih begini. Sadar jam 4 kan? Nah, jadi pasang alarm 3 kali, matikan, siap yang kedua, begitu yang ketiga sadar. 4/4 itu kan tidak langsung ibu sholat kan? Nggak ada orang bangun langsung sholat. Apa sunnahnya setelah itu? Saya agak cepat. Saya jawab pakai hadis. Abu Dawud nomor hadis 1367. Dari Abdullah lagi, tapi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sedang menginap di rumah bibinya, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidah Maimunah. Itu masuk kemudian nginap di situ, tidur, ingin lihat kebiasaan Nabi. Kata Ibnu Abbas, setelah meninggal dunia Nabi, beliau hafal 2000 hadis, usia masih 13 tahun kurang lebih. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi
Faqara khawatim Ali Imran. Baru baca doa bangun tidur, baru fadhahaba ila shanin mu'allaqah fatawadda. Kalau bangun dari tidur, beliau menghilangkan ngantuknya dulu. Caranya duduk dulu, gini. Nggak langsung beraktivitas. Nanti gunakan tangan yang bersih untuk menghilangkan bekas ngantuk. Jadi jangan baca doa dulu, baca doanya dalam sadar. Bukan saat ngantuk. Jadi baca doa ketika sadar. Saat sadar itulah doa yang dibaca masuk ke hati. Kalau sudah masuk ke hati, tubuh dibimbing untuk mudah bangun. Yang kadang-kadang repot, belum sadar baca doa. Jadi doanya nggak masuk. Nah setelah itu baru pergi berwudu. Antara ibu bangun sampai wudu kan ada jeda kan? Kalau Anda siapkan jedanya itu 15 menit dari bangun, wudu, balik lagi persiapan 15 menit, maka muncullah setengah 5, 4.30. Ibu masih punya waktu kurang lebih 11 menit untuk sholat plus witir. 2 rakaat bacanya Al-Falaq dengan An-Nas. Nggak mungkin 1 jam. Ya kan? Paling lama 5 menit. Witirnya Al-Ikhlas. Paling lama 2 menit. 5 tambah 2, 7 menit. 3 menitnya sunnah Nabi rebahan. Miring kanan. Nunggu subuh. Nggak mungkin tidur lagi tuh. Karena mepet ke subuh. Ya kan? 1 menit kemudian azan. Jadi ibu dapat tahajud, dapat witir, dapat sunnah rebahan, nunggu ke subuh sambil zikir, plus subuhnya. Tapi itu pemula. Tapi gini ibu, walaupun pemula kita beruntung. Karena amalnya tidak diukur berdasarkan jumlahnya. Amalnya standar dari Nabi, dari hadisnya Al-Bukhari nomor hadis pertama dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu bin. Itulah untungnya kita. Jadi Allah nggak akan lihat surat Al-Falaqnya, lihat surat An-Nasnya. Yang dilihat niat. Kita sudah punya niat meneladani istri-istri Rasul. Amalnya diikutin secara bertahap. Itu udah pahalanya. Jelas? Nanti kalau sudah merasa enak, bosan sendiri. Al-Falaq terus, An-Nas terus. Besoknya tambah 4 rakaat. Witirnya tetap sah. Besoknya lagi, bosan lagi. Tambah 6 rakaat. Terus sampai merasakan kenikmatan. Ya kalau sudah nikmat itu nanti sudah beda-beda. Ada yang 11 rakaat. Ada yang pengen dari 23 rakaat. Ada yang sampai 40 rakaat. Sahabat tuh macam-macam, beda-beda. Jelas sampai sini? Nah, tapi poinnya, kerjakan di mihrab. Jelas? Oke, setelah selesai, ibu doa. Silahkan minta apa saja. Tapi doanya, bagian akhir, awali dengan istighfar dulu. Sudah? Awali dengan apa? Ini rumus Quran. Jadi lihat urutannya. Tahajud. Setelah itu istighfar. Baru kemudian berdoa. Catat dalilnya, dalil Qurannya. Catat dalilnya. Quran surah ke-51. Sudah? Ayat 15 sampai 18. Ayat 15 sampai 18. Oke. Sudah? Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 15 sampai. Baik, lihat. Tadi amalannya amalan apa? Ya, termasuk takwa kan? Masih ingat ibu dari awal? Ini rumusnya takwa, jenisnya ibadah ritual. Orang takwa kalau satu disebut taqi. Kalau banyak disebut muttaqin. Masih ingat gak tadi ibu di pengantar saya di mukaddimah? Ini semua yang saya terangkan ini Quran semua. Jadi saya jelaskan itu kandungan Quran semua. Ibu masih ingat gak? Kalau ada orang mengikuti ini, satu rombongan tadi dengan orang tua, dengan sahabat, masuk surganya lewat apa? Ya, taman surga kan? Perhatikan ayatnya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Aku tegaskan kata Allah, pakai inna, aku tegaskan ada golongan orang takwa. Masuk surganya langsung lewat taman surga. Fi jannati wa uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan hasil dari kerja keras mereka di dunia yang langsung diberikan oleh Allah di surganya itu. Ini saya rangkum semua dengan tempatnya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin.
Mereka punya amalan-amalan ihsan saat di dunia. Ini bukan kebetulan nih. Masjidnya Masjid Al-Ihsan. Amalannya takwa. Jalurnya sudah disebutkan. Siapa mereka, apa amalannya? Perhatikan. Kanu qalila binal laili ma yahja'un. Mereka itu saat di dunia, tidurnya sedikit, membiasakan bangun malam. Konsisten. Tahajud. Jadi ayat ini ingin menerangkan ada calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Sebelum dia meninggal sudah dikabari dan dia pilih itu. Setelah dia tahajud selesai, mendekat ke arah subuh. Nah, waktu yang dekat ke subuh itu bahasa Arabnya disebut dengan sahar namanya. Ya, sahar. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar namanya sahur. Kenapa ada makan sahur? Maksudnya makannya pepetin dekat subuh. Jangan terlalu awal. Kalau subuh 4:30, makanlah jam 4, makan 4:04. Kalau makan 2:30 bukan makan sahur. Itu makan namanya setengah malam. 1/3 malam. Sahur itu mepet ke subuh. Apa hikmahnya? Supaya tenaganya lebih terkumpul. Tahan laparnya lebih lama. Karena mepet ke dekat subuhnya. Itu sahur. Waktunya apa? Sahar. Jamak dari sahar itu namanya ashar. Asharun. Selain makan sahur, ada amalan lain yang dahsyat. Kalau dikerjakan konsisten, jaminannya teman surga. Apa itu? Ayat 18-nya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya. Dan ada orang yang istighfar. Jadi setelah tahajud, urutannya istighfar. Setiap dia waktu sahar menjelang subuh, dia istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang paling pendek. Sekali lagi, kelas pemula. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Naik dikit. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Naik dikit lagi, nanti ada yang paling panjang. Allahumma ya Rabbi, anta Rabbi, wa ana abduka khalaqtani wa ana abduk. Itu kelas paling tinggi istighfar, sayyidul istighfar. Ibu kalau biasakan ini dilakukan, punya dua keutamaan. Satu, apapun doa yang diminta, sepanjang maslahat dunia akhirat, itu akan dikabulkan. Bahkan ada yang belum minta, Allah sudah jawab. Hidupnya nggak capek, Bu. Tadi terkait rezeki tadi. Jadi sebelum dia melakukan sesuatu, Allah sudah siapkan. Ibu kalau nggak percaya silahkan deh, coba dulu. Nanti Ibu rasakan bedanya, bedakan rasanya, pasti terasa bedanya. Lain. Satu. Yang kedua, anugerah kedua, Allah sandingkan dengan 4 amalan mulia. Yang 4 ini ada di Quran surah ketiga Ali Imran. Sudah? Ayat 17, paling kiri sebelah atas. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Quran surah 3, ayat 17. Kalau biasa rajin istighfar sebelum subuh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu amal ini sama dengan 4 amal lain. Satu, Allah kasih kesabaran dalam diri kita. Jadi masalah apapun yang dihadapi, tanamkan kesabaran. Ada sabar tuh. Sabar itu bukan diam. Sabar itu dibimbing oleh Allah cara menyelesaikan persoalan sesuai dengan kadarnya. Ada kadarnya. Kadang terasa tenang, kadang tegas, kadang lihat, kadang diam. Semua ada di Nabi itu. Nabi masalah dengan Sayyidah Aisyah, ada problem khusus, beliau diam dulu. Ya, kadang dipindahkan tempat. Sahabat masih pakai Taurat, beliau memerah wajahnya. Ada poinnya. As-sabirina. Kemudian was-sadiqina. Ya, siddiq itu, sadiq itu adalah orang-orang yang membenarkan Quran dan mengamalkannya. Misal ada ayat turun tentang jilbab, tentang hijab. Lalu ibu meyakini itu, ibu pakai jilbab. Itu masuk kategori siddiqin. Kenapa Abu Bakar disebut as-siddiq? Karena semua yang diucapkan Nabi dibenarkan dan dilakukan. 3, wal qanitina. Orang yang khusyuk dalam sholat. Qanitin. Tahu dari mana? Quran surah kedua ayat kedua 38. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Khusyuk. Jadi kalau rajin istighfar, itu membawa kehusyuan dalam sholat. 1, diberikan kekuatan sabar. 2, diberikan kemampuan untuk membenarkan ajaran Quran dan sunnah dan mengamalkannya.
Jadi ada yang tahu Bu, itu benar tahu dari Quran, tapi nggak punya kemampuan mengamalkan. Ada yang begitu. Baik itu perintah atau larangan. Contoh larangan begini, contoh larangan. Bu, gibah itu dilarang atau dianjurkan? Tahu dari mana? Quran surah 49 ayat 12. La yang taba'dukum ba'do. Jangan gibah. Jangan gosip, itu kan? Nah, ada yang tahu ayatnya, tahu dilarang, tapi tak mampu mengamalkan itu untuk meninggalkannya. Saya tidak, Ustadz. Bagus. Nggak seperti ibu itu tuh. Sama itu. Jelas ya? Itu simpel aja, simpel. Balik lagi, itu sedekah. Qanitin tuh khusyuk. Yang keempat, wal munfiqin, yang rajin infak. Ibu mungkin nggak infak kalau nggak ada yang diinfaki. Bu, ada berapa jenis infak? Sebutkan. Yang sudah dapat tadi boleh jawab. Kalau salah balikin lagi. Ayo. Ibu, apa saja? Yang wajib apa? Zakat. Terus yang kedua? Baik. Sebetulnya ibu sudah betul. Tapi kurang. Tentang yang wajib itu tidak selalu zakat. Zakat itu ketika disebutkan spesifik dipakai zakat. Ya, saya luruskan dulu. Ketika Allah meminta zakat dikeluarkan, itu kalimatnya dibentuknya dengan sedekah, tidak dengan infak. Ketika diambil pun pakai sedekah, dua-duanya di At-Taubah. Satu ayat 103, yang kedua di ayat ke-60. Yang 60 itu yang mustahik itu yang ada 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya ayat. Tapi ketika infak disebutkan betul ada 2. Wajib, yang wajib itu infak suami ke istri. Ya. Nih Pak. 1 dirham. Kata Nabi, yang diberikan oleh suami kepada seorang istri itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah dari pemberian apapun. 1 dirham itu 2.500. Ya, 1 dirham. 1 dirham. Apalagi kalau 1 dinar misalnya. Enggak, maksudnya begini maksudnya. Bapak itu bawa uang 1 juta. Kasih ibu. Tapi ibu harus menjadikan 1 juta cukup untuk sebulan. Jadi makanya ada hadis, semakin suami ngasih uang belanja lebih, itu semakin dicintai Nabi, Pak. Betul ya. Tapi bagi istri yang bisa menata uangnya. Kalau tak bisa menata, tidak dianjurkan. Ya. Nanti kita belajar fikih bapak-bapak ya. Balik dulu ke sini, Bu. Balik sini. Kenapa tiba-tiba ke situ tuh? Balik lagi. Quran surah 4 ayat 34. Nah, nafkah itu singkatan dari infak, Bu. Ini nafkah itu singkatan infak. Orang kita tuh suka nyingkat. Iqomat disingkat jadi komat. Infak disingkat jadi nafkah. Bahasa Qurannya infak. Quran surah 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Di infaknya suami kepada istri, itu yang disebut nafkah, itu infak wajib. Jelas? Yang sunnah mana? Yang sunnah itu di luar itu. Sunnah pun ada 2 tingkatannya. Sunnah yang ditekankan di lingkar terdekat, misal, ayah, ibu, orang tua, itu nggak boleh dizakati. Tapi diberikan dari infak. Dari mana dalilnya? Quran surah kedua ayat 215, ada 5 golongan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad SAW, apa yang harus diinfakkan kepada siapa? Turun ayat, Qul ma anfaqtu min khair. Kalau pengen infak, yang paling baik, yang paling bagus, 1 lil walidain, untuk orang tua. Sifat orang tua itu nggak minta biasanya. Kalau butuh nggak minta, cuman kadang suka nanya. Ya, kemarin mama dengar dari mall ya, iya mah memang enak banget makanannya. Itu nggak minta, cuman nanya. Jelas? Nah itu nggak boleh pakai zakat, pakainya apain? Pak.
Contoh, nanti ada infak umum yang Al-Baqarah 261. Apa infak umum? Banyak yang di luar sampai ke luar negeri, yang nyumbang ini itu. Yang di masjid tuh kalau ada kotak jalan, itu bukan mobil-mobilan, kotak infak. Nah itu yang umum, yang nomor 3. Balik, tapi bagaimanapun, ibu benar ada 2. Ibu dapat hadiah. Belakang ya, Bu. Belakang. Ya Allah. Sudah? Sudah? Balik sini. Sudah ya, Bu ya? Nah, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, mungkin nggak infak kalau nggak ada yang diinfaki? Mungkin nggak? Nggak ada kan? Harus ada hartanya kan? Nah, istighfar itu memudahkan datangnya rizki dan harta. Tadi maksud saya, jadi kalau ibu pulang dari sini, ibu dawamkan amalan Quran tadi, amalan sunnah tadi, bangun malam, tempatkan di mihrab, coba dengan tahajud, sampai merasakan kehusyuan. Jadi cara sholatnya bukan sekedar baca, selesai, bukan. Rasakan kenikmatan dalam sholat. Tumpahkan saat sujud minta. Begitu selesai, istighfar. Istighfar, istighfar. Berapa kali Ustadz jumlahnya? Setiap Anda bisa relatif sesuai dengan kenyamanan hati. Jadi kalau sudah nyangkut di hati kita tuh, tak, itu masuk. Nabi bikin standar, standarnya 33. Itu standarnya. Tapi kalau untuk istighfar, standar itu kadang berbeda. Makanya sebelum tidur kadang Nabi 70, kadang 100. Itu tidak mutlak bilangannya mesti 70, mesti 100. Maksudnya apa? Istighfar yang kita bacakan lewat lisan akan menyesuaikan dengan keadaan diri kita. Semakin sedikit dosa, semakin cepat nyambung ke Allah. Semakin banyak dosa, kadang semakin cepat juga kalau taubatnya benar. Jadi begitu astagfirullah, astagfirullah. Sambil diingat yang salah apa. Yang dosa apa. Begitu air mata sudah tumpah keluar. Dicurhatkan selesai. Di titik itulah ibu jangan tinggalkan, cepat doa. Nah ini kadang-kadang, mohon maaf ya, mohon maaf sekali, suka ada yang lupa. Rumus itu doa paling cepat dijawab itu setelah beramal soleh. Habis baca Quran, doa. Habis sholat, doa. Habis sodakoh tuh, doa. Jadi kalau ada kotak infak atau ibu keluar atau apa misalnya, tuh udah 3 kali saya nyebut kotak infak tuh. Misal ibu berinfak itu doa. Jangan cuma dimasukin selesai, tidak. Berdoa, minta, misalnya Allah mudahkan rezekiku, mudahkan rezeki anakku dan sebagainya. Masukkan. Ibu tahu Syekh Nawawi Al-Bantani? Pernah dengar ya? Nah, yang kaitan dengan infak tuh begini. Apa fadilah Syekh Nawawi sehingga ilmunya sangat luar biasa sampai jadi mufti Masjidil Haram, diundang ke Mesir untuk ceramah, dan guru bagi banyak ulama di Timur Tengah. Ternyata kebiasaan pertamanya sebelum masuk majelis ilmu, itu beliau keliling dulu untuk infak. Diniatkan tidak ingin melihat kekurangan gurunya. Diminta sama Allah, mintanya begini, infak, minta, ya Allah, mohon setiap yang guru saya ajarkan, saya bisa pahami, bisa diamalkan, dan tutup semua aib guru saya supaya saya tidak pernah tahu. Itu berkahnya. Jadi kalau ngaji itu ada ta'zim yang baik dengan cara mendoakan, memuliakan, mengambil manfaat dari guru, itu pasti amalnya melekat, Bu. Ilmunya nggak lupa, melekat, dan amalnya mudah dilakukan. Sekali ibu menjelek-jelekan guru, disebut aja, hilang tuh semua berkahnya. Nggak bisa diamalkan. Saya pernah sekali di pesantren, karena saya belum tahu, cuman karena ada guru itu pernah jualan batagor. Saya pernah sebut sekilas saja, itu hilang, Bu. Sebut sekilas, bukan untuk merendahkan, cuma sebut sekilas. Ustaz Fulan jualan batagor ya, hilang. Tapi setelah kita istighfar balik, pelajari, dan tahu hikmah dari situ, sampai hari ini tidak ada pelajaran yang paling saya ingat kecuali dari guru tersebut. Yang lain ingat, tapi yang ini saya tahu jam berapa, kitabnya apa, ngajarnya di mana, wajahnya sampai seperti apa saat mengajar. Beliau ngajar tajwid di hari Rabu, ya, dimasuk di jamnya jam 4:30 sore. Sampai sekarang saya kitabnya hafal. Ya, dari isinya. Kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Saya menghafal dari mulai jam 2. Kitabnya tipis, tapi sangat berharga sekali. Dan saya belum paham bahasa Arab pada saat itu, tapi hafal. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yu'rafu biha qawm nastaqum min sifati wal mududi wa ghairi dhalika katarqiqi wa tafhim nahwihima ma ghayatu ilmi tajwid ghayatu bulughan nihayati fi itqan al qur'ani alamatul luqyan al hadath nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatu usul lisan al khatai fi kitabillah ta'ala.
Nah, ilmunya saya pakai tadi, istighfari. Apa yang terjadi? Nanti ada amalan takwa khusus untuk ilmu. Ibu bisa pakai untuk anak. Nah, ini yang orang tua saya, ibu saya dawamkan untuk saya dari kecil. Ibu saya ngamalkan juga Bu, amalan takwa. Sama, nasabnya dari Quran juga. Al-Baqarah di akhir ayat 282. Quran surah 2, akhir ayat 282. Ibu saya pakai itu. Tambah istighfar. Ini contoh Bu ya. Ini penutup. Ini masih ada waktu? 5 menit ya. 5 menit. Ibu silahkan. Saya alhamdulillah bisa menjaga saya tetap gembira, tetap senang mengajar, walaupun mungkin anak kami sedang sakit hari ini 2. Tapi karena tugas. Saya sudah 4 hari nggak tidur Bu. Alhamdulillah, hampir nggak tidur. Jadi satu anak kami yang terakhir, ini diopnam di rumah sakit. Sudah 3 hari. Jadi saya bolak-balik rumah sakit, bolak-balik. Tadi saya mohon izin juga DKM, saya datang pas tepat jam 8, karena anak yang satu lagi demam, muntah sudah 3 malam, itu baru tidur 4:30 tadi. Saya jaga. Jadi saya siapkan dulu, mandikan yang lain, siap baru datang. Tapi alhamdulillah tugas kan saya lakukan minimal. Saya ceritakan di akhir. Sudah fokus lagi, kita sedang belajar. Anda tidak dihisap dengan anak saya yang dihisap ya. Jadi saya mau teruskan dulu sebentar. Ibu kami itu jaganya 3. 1 makanan. Jadi ibu saya itu kalau beli ayam, misal, lagi punya uang, sebulan sekali misalnya untuk membahagiakan anaknya itu, saya contohkan ayam saja paling gampang, itu nggak pernah beli ayam mati. Ya saya tahu ibu ya, nggak pernah beli ayam mati. Yang dibeli selalu hidup. Nanti yang hidup itu dibawalah ke tukang potong yang beliau kenal. Bukan sembarangan orang. Dipotongnya harus di depan beliau. Diminta dibacakan bacaannya yang beliau tuntut. Bismillah ya Allahu Akbar, sembelih. Kalau nggak gitu nggak beli Bu. Jadi dipastikan makanan yang dimakan anaknya itu semua benar. Balik. Yang kedua, saya punya amalan yang saya tahu itu, dari kecil kami ditanamkan nasab-nasab amalan tadi. Yang sahabat ya, kalau perempuan jalurnya istri Nabi, kalau anak kecil kan jalurnya sahabat Nabi yang junior. Ibu masih ingat saya sebut tadi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan sebagainya. Abdullah bin Abbas itu punya doa khusus dari Nabi. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Nah itu saya dari kecil dibiasakan itu. Diminta, ya Allah pahamkan ya agama dengan mudah dan pahamkan detil sesuatu untuk mengungkap rahasianya. Allahumma faqihni fiddin wa alimni. Yang ketiga, ini yang selalu saya saksikan kalau saya ba'da maghrib itu ibu sudah ada di mihrabnya, sajadahnya dengan mushafnya, itu kalimat pertama tuh yang saya dengar sebelum ngaji itu istighfar. Istighfar. Walaupun ayah kami sudah meninggalkan, itu konsisten sampai sekarang. Jadi kalau saya video call, saya telepon, "Mah, lagi apa?" "Baru ngaji." Saya tahu itu kalau sedang ngaji itu pasti sebelumnya tuh istighfar. Kita nggak seperti orang, nggak apa-apa. Orang lain punya nggak apa. Yang penting kita itu punya Allah. Allah pasti sudah ngatur. Pangeran sudah memberikan jalan untuk kita. Semua itu dibuka begitu. Nah, dahsyatnya apa? Yang terasakan seorang ibu yang istighfar. Itu keberkahannya bukan hanya untuk ibunya saja. Anaknya pasti dapat. Cucunya dapat. Lingkungannya dapat. Jadi saya saat menyampaikan ini, bukan hanya untuk ibu dapat materi, cukup selesai, tidak. Yang ingin saya berikan, semua keberkahan yang mampu kita dapatkan sebelum kembali kepada Allah itu bisa diraih. Nah ini baru satu amalan Bu, baru amalan ritual. Belum amalan-amalan yang lainnya. Jadi kalau dari 100 materi yang bisa harus dibahas, ini baru setengahnya. Bukan 50, 1/2 dari 1 itu. Jadi mungkin 0,5% dari yang kita bahas dari meneladani istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya simpulkan dulu. Saya simpulkan 1, amalan pertamanya, dekati Allah dengan takwa. Sudah? Dekati Allah dengan niat meneladani istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang kedua tadi penting untuk menghadirkan perjumpaan, meneladani istri-istri Nabi. Karena dia seorang hamba Allah itu akan bersama di surga dengan siapa yang dia cintai. Sepanjang yang dicintai juga saleh. Orang yang menautkan dengan Nabi ketemu Nabi. Orang yang menautkan dengan istri Nabi ketemu istri Nabi. Sudah? 2,
Siapkan amalan takwa dengan meningkatkan satu sholat, khususnya sholat tahajud, sudah? Di sepertiga akhir malam menjelang fajar, sudah? Memasuki waktu sahar. Jadi batasnya sahar. Sudah? Nomor selanjutnya, memperbanyak istighfar setelah tahajud. Memperbanyak istighfar setelah tahajud hingga merasakan kenikmatan taubat di dalam hati. Hingga merasakan kenikmatan taubat di dalam hati dan kenyamanan di dalam jiwa. Sudah? Yang terakhir, tutup dengan doa. Tutup dengan doa. Koma. Nggak usah ditulis komanya, tanda aja. Memohon kepada Allah segala kebaikan dunia dan akhirat yang diharapkan. Kalau ini babnya sudah beda-beda ya, setiap orang punya permohonan masing-masing. Nah, dalil yang terakhir ini, dalil terakhir untuk berdoa tadi itu, saya ambil nasabnya Nabi Yakub aja di Quran surah 12 ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ilam. Quran surah 12 Yusuf ayat 86. Sudah? Sudah ya? Oke. Ibu tahan penanya. Saya simpulkan tutup dengan satu ayat. Perhatikan baik-baik. Gak harus ibu catat, gak apa-apa. Ini kan amalan meningkatkan takwa kan? Masih ingat tadi yang saya sampaikan? Doa cepat dijawab, persoalan dimudahkan, rizki datang cepat kan? Perhatikan baik-baik. Suratnya ditempatkan oleh Allah di surat rumah tangga. Dan masalah tertinggi di rumah tangga itu perpisahan. Dalam bahasa Arab perpisahan disebut dengan tolak. Maka turun surah At-Talaq, surah ke-65. Ada satu amalan yang kalau dikerjakan, tadi yang sudah kita bahas semua itu menjaga keutuhan rumah tangga. Allah berjanji di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga. Perhatikan kalimatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Yang konsisten meningkatkan takwa. Allah mudahkan semua urusannya, diberikan solusi dari semua masalah, dikirimkan rezeki dari sisi yang tidak diduga. Apa amalan takwanya? Itu tadi yang sudah ibu tulis untuk pendahuluannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Terakhir, siapa yang mau? Siapa yang mau? Baik, sudah. Turunkan tangan. Inilah kebiasaan kita. Apa kebiasaannya? Kebiasaannya apa? Banyak bilang mau, tapi nggak pernah ada yang maju. Itu problemnya. Mau tahajud, tapi nggak dilakukan. Mau baca Quran, tapi nggak dilakukan. Mau, tapi nggak ada yang maju. Mau? Tidak ada kesempatan kedua. Terakhir nih. Mau? Alhamdulillah. Baik. Memang tidak ada kesempatan kedua, tapi selalu terbuka peluang bagi yang ingin terus mencoba. Ya. Nah, buat ibu deh yang di tengah tuh. Itu yang kerudung hitam, Bu. Duluan angkat tangan. Silakan, belakang. Ya. Kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon izin langsung pamit setelah ini. Ibu tahan sebentar. Simpan penanya, simpan bukunya. Sejenak kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan kebaikan dan kehusyuan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nahmadaka.
أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نصلي ونسلم على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته Ya Allah, bila ada pendosa hadir di sekitaran masjid ini atau dalam masjid ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah, ya Allah, jika yang ada hadir di antara kami membawa kegelisahan, maka jangan biarkan dia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala dainan illa qadaitah, ya Allah, bila yang hadir di antara kami diuji dengan utang piutang dalam hidupnya, berikan ia keluasan rezeki untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami atau koleganya, keluarganya diuji dengan penyakit seberat apapun, angkat dan hilangkan penyakitnya. Allahumma ya arhamar rahimin, ta'allamna ya Allah naqtadiya ummahatina ummahatil mu'minin. Allahumma barik lana wa barik lahunna wa barik lana jami'an ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami datang untuk belajar meneladani ibunda kami, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, percikan keberkahan kemuliaan kepada kami yang belajar saat ini. Berikan keberkahan kemuliaan pada kami dalam menjalani kehidupan sampai kami berpulang kepadamu ya arhamar rahimin. Wa alhiqna ma'ahunna ma'al ladzina amta 'alaihim nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mohon saat pulang kami ya Allah dengan bekal yang kami siapkan, dengan pelajaran yang telah kami tempuh, mohon berikan kesempatan untuk bersua dan membersamai ibunda kami ummahatil mukminin beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh yang Kau tetapkan dalam surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segenap dari RW 13, RW 16, kemudian juga dari pengurus DKM, RT dan Ibu sekalian. Saya jam 10 harus sudah ada di rumah sakit. Saya mohon izin, mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.